Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry. Baiklah anak-anak, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan KBM Kimia. Mohon izin, perkenalkan, Ibu bernama lengkap Anah Rohimah SSI, Sarjana Sains. Ibu lulusan Kimia IPB, lulus tahun 2008. Alhamdulillah, Ibu di SMK Adi Sanggoro mengampu mata pelajaran kimia sejak tahun 2010. Nggak kerasa ini udah tahun ke-10 Ibu ada di SMK Adi Sanggoro, mengajar, mendidik, mendampingi sebagai wali kelas di SMK Adi Sanggoro. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama dalam proses KBM yang memang sangat spesial untuk angkatan ini melalui KBM online dengan aplikasi Microscope Team. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, kalian juga pada aktif pada saat KBM Microscope Team ini. Ibu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya sehingga ilmu kimia yang akan dipelajari oleh kalian bisa tersampaikan dan bisa dengan semangat kalian menyerap ilmu kimia ini dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada beberapa yang memang sekiranya tidak dipahami, tidak usah sungkan untuk bertanya. Karena itu adalah hal yang terbaik untuk masa depan kalian. Sehingga prestasi belajar di SMK di Sanggoro pun meningkat. Selanjutnya, ada juga guru kimia yang mengampu mata pelajaran yang sama ya kimia, itu adalah dengan nama lengkap Ibu Dara Oktaviana, SPD, yang nanti akan berkolaborasi dengan Ibu. Untuk pertemuan pertama ini memang nanti akan Ibu jelaskan terkait materi asam basa, ya, itu adalah dengan Ibu, dan selanjutnya nanti kita akan berkolaborasi untuk pengisian materi KBM online ini dengan Budara. Jadi untuk MGMP, mata pelajaran kimia di SMK Adi Sanggoro itu diamanatkan kepada kami berdua. Jadi Ibu dengan Budara. Baiklah anak-anak, adapun rancangan materi ajar dan kriteria penilaian pada mata pelajaran kimia itu akan Ibu terangkan, ya. Karena apa? Karena ada juga tata tertib kimia yang harus dipatuhi oleh peserta didik, yaitu kalian ya, anak-anak. Selanjutnya, untuk yang memperoleh kimia di SMK Adi Sanggoro, ini ada beberapa jurusan, salah satunya adalah 10 geomatika atau teknik geomatika, kedua 10 rekayasa perangkat lunak, kemudian 10 teknik komputer dan jaringan, yang keempat 10 geologi pertambangan, dan yang kelima adalah 10 teknik mekatronika. Untuk kompetensi dasar semester ganjil 10 geomatika dan 10 meka, itu ada 5 kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya, untuk semester genap di sini, bisa dilihat ya, ada berapa kompetensi dasar. Harapannya adalah pada semester genap mudah-mudahan situasi sudah kembali normal, sehingga kita bisa KBM tatap muka. Sehingga pada rancangan dan kriteria penilaian ini, ada 2 tata tertib bagaimana pada saat KBM online dan bagaimana pada saat KBM tatap muka. Nah, untuk file rancangan dan kriteria penilaian nanti bisa dilihat secara lebih jelas dan bisa dibaca-baca ya. Selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar semester ganjil untuk kelas 10 RPL, 10 TKJ, dan 10 Geota. Jadi di sini KD yang sama untuk mata pelajaran kimia, 10 geomatika itu KD-nya sama dengan 10 mekatronika.
Kemudian KD yang sama pada kompetensi keahlian 10 RPL itu sama dengan 10 TKJ dan sama dengan 10 Geota. Jadi kita di sini akan membahas kurang lebih 5 kompetensi dasar. Yang salah satunya itu adalah di sini ada judul struktur atom, kemudian ikatan, kimia, kemudian ada senyawa hidrokarbon, polimer, dan asam dan basa. Nah, selanjutnya di sini akan kami petakan ya berdasarkan hasil MGMP kimia bahwa untuk KD di RPL TKJ dan Geota itu dengan KD 3.8 dan kode KD Geomatika dan Mekatronika dengan kode KD di sini 3,6 3.6 itu akan dilakukan secara 2 kali daring, 1 kali telekonferensi, kemudian 1 kali ulangan. Jadi pada pertemuan kali ini kita lakukan secara daring. Nanti kita pertemuan ketiga, insya Allah pada minggu pertama di bulan Agustus kita akan melakukan telekonferensi langsung, ya. Terkait dengan materi pengujian bagaimana suatu larutan diuji dengan menggunakan asam dan basa. Nah, ngomong-ngomong mengenai ilmu kimia ini, tentunya kimia ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari dan memang sangat dekat sekali. Contoh hal yang sederhana, mulai dari pakaian yang kalian gunakan, kemudian mulai dari kosmetik, kemudian mulai dari peralatan rumah tangga, itu salah satunya polimer gitu kan, yang terbuat dari plastik, kemudian yang terbuat dari melamin, atau produk-produk lainnya, misalkan botol minuman yang dari Tupperware, itu semuanya adalah salah satu polimer. Oleh karena itu, sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah adapun rancangan penilaian di sini sangat penting karena aspek yang dinilai ada 3 aspek ya Nak. Jadi yang pertama itu ada pengetahuan ya. Kemudian yang kedua itu adalah keterampilan dan yang ketiga itu adalah sikap. Jadi untuk pengetahuan ini terdiri atas 3 nilai yang akan dipresentasekan. Yang pertama adalah nilai harian. Nilai harian ini persentasenya adalah 70%. Kemudian dilanjutkan dengan nilai PTS, nantinya penilaian tengah semester 15%, dan penilaian akhir semester itu adalah 15%, jadi total 100%. Kemudian untuk keterampilan sendiri, nanti akan ada nilai praktek, di mana hasil nilai praktek ini kalau KBM-nya masih daring, maka akan digunakan data-data sekunder yang nanti sudah disiapkan. Itu persentasenya 50% dan project itu adalah 50%. Kemudian dari sikap sendiri, di sini nanti akan ada jurnal harian guru atau observasi guru dan ada absensi dan keaktifan pada saat KBM. Jadi masing-masing jurnal harian atau observasi guru 50%, absensi dan keaktifan 50%. Jadi itu adalah aspek-aspek yang dinilai pada saat pelajaran kimia. Selanjutnya, jenis penilaiannya, ya tadi sudah Ibu jelaskan ya, untuk nilai harian ini bisa tes tulis, bisa tes lisan, unjuk kerja, atau berupa penugasan-penugasan. Ya, di mana nanti pertemuan pertama ini Ibu sudah langsung ada penugasan yang memang dicatat dengan menggunakan ballpoint warna biru di buku catatan yang kecil ya. Kemudian di sini ada kriteria penilaian dan tata tertib mata pelajaran kimia pada saat KBM online ataupun dengan KBM tatap muka. Salah satunya untuk KBM online dulu yang akan Ibu bahas ya Nak ya. Jadi untuk KBM online ini kehadiran adalah 85% pada setiap kompetensi dasar Anda harus ikuti ya KBM-nya. Selanjutnya, batas lulus. Batas lulus pada pelajaran kimia ini adalah 76 dengan penilaian skala 100. Nilai di bawah dan sama dengan batas lulus, maka harus remedial. Jadi Ibu harapkan ya,
Dengan Anda hadir pada saat KBM online, melakukan absen, kemudian tugas, itu pasti sudah memperoleh nilai KKM. Ibu apresiasi seperti itu. Ya, apalagi kalau memang tugasnya itu diupload, pengerjaan tugasnya baik, hasilnya baik, maka pasti nilai Anda jauh di atas batas lulus. Oleh karena itu, Ibu harapkan kerjasamanya dengan baik, ikuti KBM online-nya, kemudian cermati apa tugasnya, dan kemudian kirim. Ya, jadi Anda harus benar-benar disiplin, rajin, dan atur manajemen waktunya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, pada saat semua latihan soal harian atau tugas-tugas, itu tetap harus ada identitas. Tadi untuk penulisan pakai ballpoint biru, Ibu ingatkan kembali, di pojok kanan atas itu ada nama, kemudian ada kelas, kemudian ada tanda tangan peserta didik, ya, yaitu kalian, tanda tangan. Kemudian di samping kiri, ya, di kiri itu ada tanda tangan orang tua atau wali, kemudian nama jelas. Nah, baru nanti tulis tugasnya apa, apakah berupa rangkuman atau berupakah jawaban pertanyaan. Kemudian di bawahnya itu tolong ditulis kolom nilai, ya, tanda tangan guru, tanggal, komentar. Ini juga tolong dicatat sesuai dengan yang ada di format. Selanjutnya, ini adalah buku catatan kecil yang akan digunakan pada saat KBM kimia, ya, kurang lebih lebarnya 16 cm dan panjangnya ini adalah 21 cm. Jadi untuk sementara gunakanlah sampul plastik, ya. Kemudian sebelum di sampul plastik itu gunakanlah sampul koran saja. Mungkin ini terkait dengan buku catatan dan siapkan ballpoint warna biru, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada sistem periodik unsur. Nah, sementara kalian boleh searching dari Google, ya. Itu sistem periodik unsur yang memang seperti ini. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya akan ada hafalan untuk golongan-golongan. Golongan yang harus dihafal memang untuk golongan 1A sampai dengan 8A. Maka SIM-nya di pelajaran kimia yaitu adalah SPU, Sistem Periodik Unsur. Selanjutnya, semua peserta didik tidak diperkenankan menggunakan kalkulator pada saat pelajaran kimia. Alangkah baiknya nanti sebuah kotretan itu bisa digunakan di samping rumus-rumus dan yang lainnya. Intinya tidak menggunakan kalkulator dan memang kotretan juga harus benar-benar tahapannya ada. Selanjutnya, jika ada penugasan secara individu ataupun tugas tersebut sama dengan peserta didik lain, maka secara otomatis akan diberikan nilai 0. Disinilah yang utama adalah kejujuran. Kejujuran bagaimana Anda berjuang menyelesaikan tugas-tugas tersebut, sehingga itulah yang Ibu akan apresiasi. Jadi tidak menjadi seorang plagiator dalam hal ini. Kemudian semua peserta didik harus tepat waktu mengikuti KBM online. Jika toleransi telat itu kurang lebih 15 menit. Jika telat tanpa konfirmasi kepada guru mata pelajaran, maka peserta didik siap ditanya mengenai materi pembelajaran yang sudah dijelaskan. Jika 2 kali telat, maka wali murid itu akan diinformasikan melalui wali kelas. Sumber informasi yang utama adalah dari guru mata pelajaran ke wali kelas. Selanjutnya wali kelas akan menghubungi wali murid, ya, bahwa pernah telat di pelajaran kimia sebanyak 2 kali. Jika telat 3 kali, maka akan melalui tahapan ditanya, orang tua dihubungi, dan membuat rangkuman atau peta konsep materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, semua peserta didik harus mengikuti program Asgur. Asgur itu adalah asisten guru untuk mereview materi yang sudah dipelajari di sekolah atau pada saat KBM daring. Program Asgur dapat melalui grup WA kelas ataupun grup Telegram. Jika ada beberapa peserta didik yang memang menggunakan aplikasi Telegram, Ibu sudah menyiapkan beberapa soal kuis, maka nanti akan disetting waktunya, kita akan belajar bareng terkait dengan kuis-kuis pada grup Telegram.
Selanjutnya, peserta didik yang memperoleh nilai sempurna yaitu 100 dan selesai lebih dulu mengupload tugas dan sempurna hasil dari penugasan tersebut, maka akan mendapat predikat Master of Chemistry. Jadi ada istilah di kimia itu adalah Master of Chemistry. Selanjutnya, peserta didik yang indisipliner. Seperti apa yang indisipliner? Misal, telat mengumpulkan tugas, itu sudah termasuk indisipliner. Tidak mengumpulkan tugas, apalagi pasti nilai sudah 0. Atau tidak absensi, atau tidak mengikuti KBM online, jadi ALPA. Maka akan memperoleh treatment dari guru mata pelajaran. Jika guru mata pelajaran sudah tidak mampu melakukan treatment tersebut, maka akan ditreatment oleh wali kelas. Selanjutnya, jika wali kelas pun sudah tidak mampu untuk mentreatment, maka akan diserahkan kepada bimbingan konseling. Jadi di SMK di Sanggoro ada BK. Selanjutnya, untuk KBM tatap muka itu hampir sama sebenarnya, hanya saja biasanya untuk KBM tatap muka ini ada PIP ya. Jadi ada PIP. Apa itu PIP? Jadi peserta didik yang indisipliner itu akan duduk di kursi PIP yang memang letak PIP itu kan sangat paling depan lah ya, sangat nyaman. Otomatis nanti jika ada yang indisipliner, silahkan duduk di baris paling depan dengan meja guru, dengan ibu ya, paling depan. Sehingga ketika ibu akan memperhatikan kalian ya dengan penuh kasih sayang dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu terangkan, maka ibu akan langsung mempertanyakan bagaimana sifat asam basa misalkan atau terkait dengan materi. Coba contohkan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja polimer yang ada di rumah kalian, kan seperti itu. Jadi nanti benar-benar di sini spesial untuk kursi PIP dan duduk pun akan ketika KBM tatap muka akan ibu susun denah tempat duduknya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 ya seperti makanan aja gitu ya, berlevel-level begitu ya. Jadi untuk yang level 1 ini nanti diurutkan berdasarkan apa, Bu? Itu adalah berdasarkan nilai dari terendah sampai dengan nilai paling tertinggi. Jadi yang perolehan nilainya paling tinggi otomatis akan duduk di belakang denah tempat duduknya. Untuk yang nilai paling rendah itu duduknya di paling depan ya. Jadi di paling depan mulai dari yang terendah dekat ibu, kemudian nanti langsung ke belakang, silang ya, dari kiri ke kanan, kemudian silang ya. Zigzag begitu ya. Kemudian sampai ke belakang adalah nilai yang paling tinggi perolehannya. Jadi nanti berdasarkan urutan. Biasanya nanti ada PTS misalkan, oh nilai PTS-nya diurutkan sehingga nanti dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi itu diurutkan berdasarkan hasil PTS. Jadi berubah lagi gitu. Denah tempat duduknya mengikuti perolehan nilai tersebut. Itu kalau KBM pada tatap muka ya, bukan pada saat online. Kemudian di sini untuk remedial selanjutnya ya, remedial sama pengayaan itu biasanya kegiatan remedial ini dilakukan jika perolehan nilai dari peserta didik itu masih di bawah batas lulus. Jadi bagaimana cara remedialnya? Itu bisa dengan menggunakan pelengkapan nilai yang kurang atau belum lengkap, kemudian penugasan mandiri terstruktur, kemudian teknik penilaian tes lisan. Untuk tes lisan ini bisa perorangan ataupun secara berkelompok ya. Selanjutnya, kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKM pada setiap KIKD. Misalkan ada kandidat seorang Master of Chemistry, setiap pertemuannya dia sebagai Master terus, maka Ibu pun akan memberikan pengayaan atau materi yang memang di luar pada saat KBM pelajaran. Atau bisa saja materi pengayaan ini diberikan pada saat KBM pelajaran. Jadi nanti ada kelompok-kelompok yang memang pada saat materi ini sudah tercapai oleh seorang master, maka master akan diamanahkan untuk mempelajari materi selanjutnya. Selanjutnya, adapun perolehan nilai remedial yang paling tinggi itu adalah sama dengan KKM atau batas lulus. Tadi batas lulusnya itu adalah 76.
Adapun penentuan nilai rapot itu ditentukan dengan gabungan dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Juga syarat sikap itu adalah harus baik. Nah, setelah Ibu disosialisasikan ya melalui online, ini dinyatakan nanti telah diumumkan di kelas 10 geomatika yang memang ada kurang lebih 7 kelas, kemudian ada 10 RPL, ada TKJ, ada geota dan mekatronika. Jadi nanti untuk ketua kelas namanya siapa, Ibu nanti akan input ya. Kemudian jabatannya sebagai apa misalkan di kelasnya, sebagai ketua kelas, baru nanti ditanda tangan. Sehingga rancangan dan kriteria penilaian ini memang benar sudah disosialisasikan kepada peserta didik dan memang peserta didik sudah memahami betul apa isi dari rancangan dan kriteria penilaian tersebut. Kemudian bagaimana dengan keterangan nilai? Berikut adalah keterangan nilai kuantitatif dan kualitatif yang nanti akan muncul pada rapot. Ini ya, nanti bisa dilihat bahwa perolehan skor rata 86 sampai 100 itu A, predikatnya sangat baik. 71 sampai 85 itu B, baik. 56 sampai 70 dengan predikat cukup dan kurang dari 55 itu predikat kurang. Mungkin itu keterangan nilai kuantitatif dan kualitatif yang akan tertera pada rapot. Selanjutnya, bagaimana cara merekap nilai? Tadi sudah disiapkan ya buku, maka pada halaman pertama mungkin di sini ada identitas buku. Kemudian kalau mau dilengkapi biodatanya berarti nanti ada foto kalian ya, itu bisa dicantumkan. Selanjutnya di halaman berikutnya nanti itu dibuatlah langsung rekapan nilai. Dibuat rekapan nilai sebelum menulis rangkuman-rangkuman atau tugas-tugas. Jadi halaman yang awal banget setelah biodata itu dibuat rekapan nilai. Apa saja format-formatnya? Nanti Anda bisa lihat yang mungkin salah satunya adalah Ibu memerlukan nomor HP orang tua. Ya. Ini harus nomor yang aktif, ya. Anak yang jujur maka akan memberikan informasi yang benar sehingga KBM kimia ini akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya alamat rumah, namanya siapa, kelas itu dibuat. Nah, ini untuk nilai-nilainya. Ada semester ganjil. Misalkan babnya tentang apa? Yang pertama misalkan yang akan Ibu terangkan nanti ya, itu adalah asam dan basa. Ya. Kemudian nanti ada penugasan apa saja, di sini ada nilai, kemudian orang tua harus tanda tangan dan orang tua memberikan komentar. Ya, gunakan sama dengan menggunakan ballpoint warna biru. Jadi di pelajaran kimia ini Ibu harapkan semuanya disiplin menggunakan ballpoint warna biru. Selanjutnya, semester genap pun demikian, itu dibuat beberapa kolom saja, sehingga nanti akan terkumpul beberapa nilai harian, beberapa nilai proyek, dan beberapa nilai praktek pada setiap semesternya. Kemudian, pada akhir tahun ajaran, biasanya nanti Anda menuliskan kesan saat belajar kimia, pesannya apa, kemudian saran-sarannya, baru nanti ditanda tangan oleh peserta didik dan guru mata pelajaran. Itu semua terkait dengan rekap nilai dan yang lain-lain. Jika memang ada hal yang ditanyakan, boleh langsung chat Ibu ya. Untuk nomor handphone dan lain sebagainya nanti Ibu berikan selanjutnya atau kalian boleh menanyakan kepada beberapa alumni atau kenalan di SMK Adi Sanggoro. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry.